Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak-bapak yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian dan saya ganti pekan bulan yang lalu subuh itu saya tidak bisa karena di anak di pesantren. Kemudian ada tafsir, kemudian kita ganti fikih, juga diganti subuh. Waktu itu ini kan waktunya sangat singkat, jadi saya cepat-cepat. Waktu itu kita sudah bahas rukun sholat ala majahibul arba'ah, rukun sholat dalam pandangan empat mazhab. Kita sudah bahas ini syarat wajib sholat, syarat sholat ada 3 wajibnya. Syarat-syaratnya ada 7. Kemudian juga kita sudah bahas pendapat masing-masing mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Rukun sholat misalnya yang Hanafi atau Hanafiyah mengatakan ada 6 rukunnya. Kemudian Malikiyah mengatakan ada 14, Syafi'iyah ada 13, ada yang Syafi'iyah bilang 14, ada 15, bahkan ada yang Syafi'iyah misalnya mengatakan ada yang 17 gitu. Tapi kemudian 17 ini kan mau dipisahkan. Hanafiyah bahkan mengatakan selain rukun sholat ada namanya wajib sholat, ada yang namanya wajib sholat sampai 18. Jadi kalau gitu sebenarnya saya ada 13 juga, sama seperti Hanafiyah, Hambali. Nah ini saya ambil dari buku, kalau cetaknya versi cetaknya seperti ini ya. Versi cetaknya Fikih Majahibul Arba'ah, kemudian ada versi apa namanya webnya atau apa ya begitu. Jadi di dalam ya e-book ya, di dalam Maktabat Syamilah ada fikih Islam wajiblah, kemudian juga macam-macam. Ada sekitar 5 kitab yang saya jadikan rujukan. Nah ini penjabaran yang tadi Pak sebenarnya kalau yang ini. Jadi Hanafi mengatakan kalau itu sholat sita, tahrim untuk kalimah, wakiyah, wakiyah dan seterusnya. Kemudian Malikiyah mengatakan kalau itu sholat khamsah asyara fardhan, an-niyah, untuk ikhram dan seterusnya. Syafi'iyah mengatakan kalau itu sholat an-niyah dan seterusnya. Hambali mengatakan seperti ini. Kemudian apa namanya? Ini tabelnya ya, tabel perbedaan atau perbandingan masing-masing mazhab. Jadi sebenarnya yang lalu, jadi saya ngulang dan cepat-cepat karena materinya sudah bukan saya. Dan kemudian dari rukun sholat ini kemudian ulama membagi, ada rukun yang terkait dengan ucapan, ada yang bukan diucapkan. Apa Pak? Ucapan itu apa? Ada berapa? Hah? Jadi kalau yang diucapkan, ketika tidak diucapkan maka nggak sah sholatnya. Apa? Rukun ucapan. Hah? Ada berapa? Niat diucapin? Enggak. Apa? Takbiratul ihram. Terus yang kedua, membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, ini karena suasananya ngomong ini, jadi ngantuk. Yang ketiga apa? Hah? Tahiyat apa? Tahiyat awal rukun atau sunnah? Bapak sholat ya? Sholat ya? Berapa kali sholat berapa? Masa nggak tahu itu rukun sih? Kan udah sering ya? Nggak pernah ditanya ustadznya, siapa guru bibinya gitu? Tasyahud akhir. Yang keempat, baca sholawat. Yang kelima, mengucapkan salam. Nah ini Pak. Performa itu al-qawliyah wa hiya takbiratul ihram wa qira'atul Fatihah wa tasyahhud akhir wa salatu wassalamu ala nabi wa taslimatul ula. Ada ya. Jadi rukun yang terkait dengan ucapan. Nah, kemarin kita sudah bahas ini, kemudian juga sudah bahas yang niat ini. Kemudian niat itu intinya adalah qasdun asmun gitu. Kalau Hanafi mengatakan qasdun, kemudian Syafi'iyah mengatakan qasdun, Malikiyah mengatakan qasdul insan, Hanafi mengatakan azmul qalbi gitu. Dari ini sudah dibahas. Kemudian
niat merupakan hukum, mayoritas ulama mengatakan niat itu hukum. Nah di sini Pak, yang menjadi titik tekannya, saya ulang sedikit ini. Kaifiyatul niat, bahwa cara niatnya ada di mana? Di dalam hati. Syaratnya niat itu ada 5 kalau Syafi'i. Kalau selain Syafi'i ada 4. Yang pertama sini, ahaduna qasdu sholat. Yang pertama bermaksud mengerjakan sholat. Berarti apa? Nawaitu atau usolli. Itu harus dibunyikan dalam hati. Yang kedua apa di sini bahasanya? Yang kedua niatul fardhiyah. Yang kedua harus menyebutkan kata-kata fardhunya itu. Usolli fardhu. Nah, gitu ya. Yang ketiga ta'yin shalah allati yusalliha min dhuhrin aw asrin. Harus jelas sholatnya sholat apa? Apa Pak? Zuhur atau asar atau maghrib. Tadi usolli fardhu maghribi. Nah itu. Nah yang keempat, kalau dia menjadi makmum maka harus dibunyikan. Kalau imam enggak. Kalau makmum ketika tidak bunyi makmumnya maka enggak sah. Jadi itu berjamaah dia. Usolli fardhu maghribi, salah salatin makmuman. Nah itu, lillahi ta'ala. Nah kata Syafi'i ditambah satu lagi, apa yang menurut Imam Syafi'i? Harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau enggak sah. Kalau kata yang lainnya boleh sebelumnya Pak. Misalnya ini, Imam Maliki menghadapi Imam Abi berkata ala ayasina taqaddama niyyah takbiratul ihram di zaman yasir. Jadi kata Syafi'i, kata Maliki Hanafi dan Hambali boleh sebelum takbiratul ihram orang niat dulu. Gitu. Tapi kalau kata Syafi'iyah yang paling bawah itu Pak, kalau inna niyyata la takuna muqarranah di takbiratul ihram. Paling bawah itu. Kata Syafi'i, niat itu enggak sah sebelum takbir atau sesudah takbir. Allah, mulutnya mengucapkan Allah. Mau hatinya apa? Ngomong. Niatnya pakai bahasa apa sih ini? Hah? Di sini ada syaratnya nggak bahasa Arab? Ada bahasa Arabnya nggak? Kalau sudah bahasa Arab nggak? Enggak. Kalau bahasa Indonesia boleh nggak? Bahasa Sunda? Bahasa Jawa boleh nggak? Ini apa? Ya, surah. Yang penting terbesit di hati. Yang penting terbesit di hati. Bahasa apa juga silakan. Jadi Pak, ini kan kemarin Pak, saya ulang aja sebenarnya. Cuma karena bulan yang lalu kita coba ya dia. Hah? Iya atau enggak? Oh belum? Masih Pak? Enggak. Ya Pak, ini. Jadi sampai sini niatnya. Kemudian yang biasanya juga jadi suka ribut di sini. Yang mudah enggak, yang ribut, mohon maaf kalau saya salah. Biasanya hukum usolli gitu. Atau bahasa fikihnya itu hukum talaffuz bin niyyah, hukum melafazkan niat. Kalau di orang-orang bisa hukum usolli. Nah, kalau melafazkan niat, Pak, niat itu hukum nafas atau hukum nafas? Hukum mulut atau hukum mulut? Hukum mulut atau bukan? Kalau mulutnya ngomong, hatinya nggak ngomong sana? Enggak. Hatinya bergerak, hatinya bilang niat, tapi mulutnya enggak, sah enggak? Jadi yusannu ayyatala qadha lisani binniyat ayyakuna lisani yusalli fardhu masalan faqala nawaitu usolli asli masalan hada ittifaq baina Syafi'iyah wa Hanafilah. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali, jadi orang Madinah orang Mekah ya Pak, Hambali ya, mengatakan bahwa disunahkan melafazkan niat. Apa tujuannya? Tanbihan lil qalbi, untuk membantu hati. Itu aja sih. Tujuannya untuk membantu hati. Itu kata Hambali, kata Syafi'i.
Al-Malikiyah wal Hanafiyah qalu inna talaqqul dunya laysa masyru'an. Nah, ini kurang sini. Saya bukan masyru'an, harusnya tambahin sini. Masyru'an fi shalah. Kata Maliki, kata Hanafi, bahwa niat itu tidak disyariatkan dalam sholat, illa kecuali bagi orang yang sholat suka was-was. Ini sholat maghrib, sholat isya ya. Jadi suka tahu dia orang itu. Anak-anak Malaysia kalau tidak tahu dirinya tidak tahu lagi itu maksud. Juga itu maksud. Bagi orang yang suka was-was maka disunahkan kata Maliki. Kata Hanafi mengatakan taraful diniyah, melafazkan niat itu bid'ah. Wa yustahsan, dan dianggap baik bagi orang yang wiswas. Ya udah, kalau bapak nggak mau melafazkan, ya silakan. Yang mau melafazkan juga ada orang yang berpendapat. Gitu ya. Ya Pak ya, intinya seperti itu. Tapi kalau mau melafazkan jangan kencang juga ya. Di barisan pertama, barisan ketiga, kedua. Berkorbannya ini telinga kita sendiri. Gitu ya. Nah ini ya. Takbiratul ihram kemarin juga. Takbiratul ihram adalah ayyatul musalliya fi kita di sholatihi, bahwa orang yang sholat yang namanya takbiratul ihram mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ini sudah dibahas. Dari ini sudah. Nah ini kemarin ini jangan lupa. Syaratnya takbiratul ihram sama dengan niat rukun, Pak. Niat itu rukun, takbiratul ihram juga rukun. Maka enggak sah kalau tidak terpenuhi. Yang pertama adalah bidul wawiyah. Takbiratul ihram itu sudah syarat. Kalau bahasa Indonesia, Allah besar. Orang Jawa, betul. Orang Betawi ya. Betawi Allah gede. Orang Padang apa namanya? Orang beda. Tidak biasa. Yang kedua ayatnya dia mau qaimun, yang kedua harus berdiri kan. Nanti kedua kalau dia sambil duduk ketika dia mampu berdiri nggak sah. Yang ketiga ayatnya dalam sejarah sama akbar, harus dengan lafzul jalalah sama lafzul akbar. Nggak sah lafzul ihram subhanallah, astagfirullahaladzim. Kalau nggak syarat ya kan. Tapi kalau bahasa pun nggak syarat, ingat tapi harus lafzul jalalah Allah dan akbar. Rabi'ah yang keempat adalah yang sudah hamzah lafzul jalalah, nggak boleh memanjangkan huruf hamzahnya. Allahu Akbar, enggak sama. Yang kelima ada yang mudarba min lafzil akbar, enggak boleh memanjangkan huruf ba-nya. Allahu Akbar, enggak sah salatnya. Yang keenam ada yang mudarba min akbar, enggak boleh ditasdid huruf ba-nya. Apa ditasdid huruf ba gimana? Allahu Akbar, enggak sah. Yang berapa? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah yang sudah mau saatnya nggak boleh menambahkan waw di antara dua kalimat tadi. Allahu wa akbar. Nggak boleh. Nggak sama. Yang kedelapan Allah ya'tiya di wawi qaul dan nggak boleh menambahkan waw sebelumnya. Wallahu akbar. Nggak boleh. Yang kesembilan ada yang wasilah, nggak boleh dikasih berhenti antara dua kalimat. Allah Akbar, nggak sama. Diam dulu begitu nggak tahu apa ini. Yang ke-10 ayat ma'abihan nafsah, telinga dia sendiri dengar. Ada yang tahu ini? Mulutnya gerak, tapi telinganya sendiri nggak dengar, sama? Atau hatinya? Ada nggak bapak begitu? Takbiratul ihram? Sah nggak? Syarat takbiratul ihram minimal telinganya dia sendiri dengar, Pak. Ada nggak di bawah itu? Telinganya dia sendiri dengar. Yang sehat maksudnya, kalau yang sakit maksudnya yang memang normal ya benar. Benar ya, itu sih. Ini yang sehat. Dia sendiri nggak dengar saya.
Nah kemudian yang berapa? Yang ke-11 dulu sholat isya takbiratul ihramnya sekarang sana. Hah? Sholat isya takbiratul ihramnya sekarang sana. Belum lah, belum bisa, nggak sah, kan? Iya, belum bisa, nggak sah. Yang kedua, ayo ya takbiratul ihram sampai kiblat. Sholat takbiratul ihramnya ngadepnya dari sana, nggak sah, sampai kiblat. Nah yang ke-13, ini sebenarnya ada 15 tapi ada yang sama-sama saya dimasukkan. Yang ke-13, kalau dia makmum takbiratul ihramnya berbarengan dengan imam nggak sah. Tetapi kalau antara akhir takbiratul imam harus sesudah takbiratul ihram sama imam. Ustaz, ada imam Ustaz? Ada imam. Iya, mungkin dia niat itu Pak. Sendirian. Biasanya sendirian. Allah. Itu sendirian. Biasanya kalau Syafi'iyah sendirian begitu. Tapi kalau seandainya kita sebelumnya niat dulu atau membantu sekedar melapaskan saja, kemudian takbirnya pas takbiratul ihram niatnya takbiratul ihram, biasanya lebih gampang. Makanya nggak apa-apa sambil berdiri, jangan sambil berdiri, diam dulu. Nah, nggak apa-apa bapak niat dulu gitu. Terus nanti pas takbiratul ihram sambil niat lagi. Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat, saya niat sholat maghrib fardu 3 rakaat makmum nilai ta'ala. Saya niat sholat maghrib fardu 3 rakaat makmum nilai ta'ala. Kan itu dia. Saya niat sholatnya sholat apa? Sholat maghrib terus fardu makmum nilai ta'ala seperti itu kan. Nah, jadi itu kata-kata itu ya di yang di hati kita. Yang bunyi itu yang ngomongnya di hati kita tadi. Yang 4 syarat tadi. Kenapa? Adaan bisa juga. Itu nanti kan ada yang adaan, ada yang kodoan. Nah ini kalau ini kan ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan enggak. Makanya saya nggak masukkan di situ. Tapi kalau ada yang mengatakan adaan sama kodoan, ada yang mengatakan harus bunyi adaan, ada yang mengatakan enggak bunyi, enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya mau tambah adaan, bisa jadi karena mungkin ada juga yang soalnya kodoan gitu kan. Saya dia sholat maghrib kodo ganti gitu. Tambah rakaat, nggak apa-apa. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilatin berarti adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu nggak apa-apa, lebih lengkap lagi seperti itu Pak. Cuma kalau seandainya syaratnya tadi minimal. Tapi kalau seandainya mau ditambahkan dengan yang tadi itu, nah itu bisa sempurna lagi. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, adaan saat ini menjadi makmum lillahi ta'ala. Tapi kalau Pak ya. Makmum itu takbir setelah kata-kata imam akbar atau gimana? Iya, setelah imam akbar. Nah, setelah imam selesai baca Allahu Akbar, maka makmum Allahu Akbar. Jadi posisinya jangan imam Allah, makmum langsung Allah. Selesai takbiratul ihram. Yang namanya takbiratul ihram itu apa? Hah? Yang namanya takbiratul ihram itu apa? Lafaz ucapan Allahu Akbar, satu kesatuan Allahu Akbar. Jadi selesai dia. Jadi selesai Allahu Akbar. Ustaz. Iya. Kalau ketinggalan takbirnya, mahalnya, aku udah buat. Apa ya? Misalkan saya ketinggalan, ada yang ketinggalan niatnya. Bapak yang sering ya? Kalau ditanya ini takbirnya ketinggalan, gitu misalkan. Iya. Aku terus misalnya karena buru-buru atau gimana, baru ingat. Misalkan aku niat sholat maghrib fardu 3 rakaat, ya nah fardunya tuh ketinggalan, mengucapkan fardunya niat di santai soalnya. Nggak disebutkan fardu Ustaz. Iya. Itu gimana? Sekarang jadi 2/3 gitu. Langsung dicoret. Mau diulang apa ini aja gitu. Ini Pak, lihat Pak. Kalau kata Imam Hanafi mengatakan
ayasiha atau yasihu atau taqaddama niyyah ala takbiratul ihram bi syartin alla yufassila bainahuma fasilan nabi yang salat al-aqi wa salat wal kalam. Misalnya kalau masyilah wa wudu fa innahu la yaduru. Kalau dia sedang berjalan maka boleh niat, kata Imam Hanafi. Kata Imam Maliki inna niyyah yasihu atau takbiratul ihram bi zaman yasir ruban kama idza nawafi mahali qarib min al-masjid. Bapak naruh sendal di situ sambil niat, kata Imam Maliki boleh. Kata Imam Maliki ya, boleh saya. Kata Imam Maliki boleh itu. Saat saya sambil naruh sendal sambil niat, nanti takbiratul ihram dia lagi ya, nggak apa-apa. Jadi double itu, nggak apa-apa. Nah, jadi bapak boleh. Makanya tadi kenapa saya bilang saya lebih membahas yang posisi sudah sambil berdiri lebih dekat, kayaknya lebih tidak ada perbedaan. Jadi kalau sudah sambil berdiri. Nah kemudian kita sambil niat, nah ini kan lebih tenang. Maksud itu niat tapi berdiri tenang. Nah pertanyaannya tadi kalau masbuk tiba-tiba sampai imam sudah ini kita berbunyi Allahu Akbar itu kan. Nah maka tadi bisa disiasati niatnya sebelumnya atau niatnya pas takbiratul ihram itu kan. Kalau posisi sudah takbir, imamnya sudah ruku ya Pak, imamnya sudah ruku. Yang nggak apa-apa kita juga memang ruku itu termasuk dapat satu rakaat. Kalau kita ruku ya Pak ya, imam lam yari walam yuwala walam yakul lahu kufuwan ahad ruku misalnya. Ruku imam, nah kemudian kita datang posisi imam ini lagi ruku misalnya, ya sudah kita takbiratul ihram niat Allahu Akbar kita langsung ruku seperti itu. Nah maka kita sudah dihitung dapat satu rakaat. Nah seperti itu, meskipun nggak baca Al-Fatihah. Nah pertanyaannya tadi, Ustaz kalau seandainya kita niat tapi nggak lengkap, sebenarnya sih kalau bahasa ekstrimnya ya Pak ya, saya sudah ungkapkan. Ada mengatakan seperti Hanafiyah termasuk sah nggak apa-apa ketika tidak menyebutkan tadi gitu. Tapi kan untuk kehati-hatian, makanya untuk kehati-hatian dalam majlis ilmu ya mereka lebih baik kita ungkapkan kata-kata itu untuk kehati-hatian. Gitu ya Pak. Iya, silakan Pak. Ini bulan yang lalu loh Pak. Belum materi saya sebenarnya yang ini, materi tentang adanya rukun yang lainnya gitu. Tapi kok nggak hadir bulan lalu maaf. Oh boleh. Jadi kan kalau Syafi'i itu berpendapat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya. Dan kebiasaan kita yang mungkin di sini Syafi'iyah kan juga harus dilafazkan. Iya. Karena kalau mungkin kita melafazkannya berbarengan dengan takbiratul ihram, tapi harus sebelumnya. Iya, jadi lafaz itu hanya untuk membantu dan belum dihitung niat. Jadi misalnya gini, kalau Syafi'i atau Hambali itu sholli fardhu maghrib bisa salawat musafir juga ada Muhammad Allah sambil mengucapkan Allahu Akbar, artinya bilang saya niat atau sholli fardhu maghrib. Silakan hatinya mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia ya silakan. Yang penting bilang saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum wajib di Arab. Gitu ya Pak. Jadi kalau mulutnya sudah bilang sholli fardhu maghrib itu belum termasuk dihitung niat. Kalau mulutnya aja ya Pak ya. Kecuali kalau mulutnya sholli fardhu maghrib terus hatinya sambil saya niat sholat maghrib, atau hatinya sambil ngomong saya niat sholat maghrib itu kan mulutnya dia nggak apa-apa. Gitu ya Pak. Nah, jadi kalau cuma mulut saja, hatinya tidak terbesit, ngapain ini, maka belum dihitung sebagai niat. Gitu. Allah Alhamdulillah. Imam bisa yang masbuk. Mas ruku, makmumnya bangun bangkit, berdiri. Terus? Ya enggak kan enggak. Telat. Jadi pas makmum ruku, imamnya berdiri Ustaz. Iya. Makanya kalau jadi imam dengerin itu Pak. Apalagi ini susah banget itu. Ini susah banget sih bukannya gitu kan. Kalau ada bunyi krek gitu kan imam tungguin dulu gitu kan, makanya ada lama. Kasih kesempatan satu lah gitu. Imam misalnya lagi ruku nih Pak, bunyi krek, nah berarti ada ngomong nih ya. Bukan berarti ketika khusus kita nggak dengar, ya udah dengar. Nanti baru bunyi satu, ada bunyi krek lagi, ya udah. Itu mah banget kan itu. Iya.
makmumnya kebanyakan yang masbuk gitu ya kan. Jadi dia benar Rasulullah itu ruku lama karena memang ada sahabat yang ketinggalan gitu kan. Oh berarti ada yang masbuk gitu. Nah kalau posisinya imamnya sudah berdiri, kita datang, ya kita belum hitung 1 rakaat. Gak apa-apa, nanti misalnya imamnya sudah tasyahud akhir selesai, karena kita kurang 1 rakaat, bangun lagi meskipun kita dapat tidak. Gitu ya. Nah itu kan. Gak bisa. Baik, ini udah ya. Standar teorinya udah kayak ini. Nah, baca Al-Fatihah juga udah. Waktu itu saya ingin bahas yang ini Pak, lanjutannya. Ustaz, dihitungnya 1 rakaat pada saat rukuk tadi imam itu berapa lama? Kalau hanya sifatnya nempel atau memang agak sedikit ditahan? Kan misalkan kita berjamaah di masjid yang safar ya, bagi safar kan kita belum tahu jadi lama hakikatnya. Nah, pada saat misalkan kita baru itu lututnya kita pegang, imam sudah berdiri atau gimana gitu? Diukur bahwa kita sudah mengikuti di rukuknya. Saya tahu, baik. Ini kalau udah nanya langsung aja kita bahas nih Pak. Rukun yang kelimanya. Saya juga disuruh praktek ini. Iya. Ini Pak, rukun penjelasannya. Karena sekaligus pertanyaannya. Wa akmaluhu taswiyatul dhahri wa unuqihi ayyamudduha bi inhina'i khalis. Syarat ruku ini adalah rukun ya Pak. Ruku ini adalah rukun. Syaratnya yang pertama meluruskan punggung dan leher. Kan tadi hitungannya dapat 1 rakaat gimana? Ya. Jadi membungkuk. Bapak baca Indonesia saja. Masalahnya susah ya baca kan? Itu terjemahin Pak. Jadi atau nggak usah baca. Nah terus kemudian syaratnya ruku ya Pak. Yang kedua meluruskan paha, kaki dan paha. Ada nggak gitu? Ada nggak yang ruku yang begini Pak? Nah, ya tuh, banyak. Sehat orangnya. Orangnya sehat, kecuali sakit ya Pak. Kalau asam urat atau kolesterol mungkin dia. Nggak boleh dimulai. Ini orangnya sehat tapi ruku begini. Tuh Pak. Yang kedua syaratnya meluruskan kedua kaki. Yang pertama punggung sama kepala lurus. Ini Pak lurus tuh. Ini hadis ya Pak. Jadi ru'aytu idza raka'a kana yadayhi min rukbatayhi summa asara dhahri. Ini hadisnya. Kemudian apa katanya? Anallahu rafa'a dari wudhu yadayhi ala rukbatayhi. Jadi pokoknya lurus. Kemudian ini kembali lagi. Ini Pak, lurus, kepala sama punggung lurus. Kemudian matanya jangan ngeliatin jempol orang. Ada nggak yang ruku sambil ngeliatin kaki orang jalan? Ngelihatnya apa Pak? Tempat sujud. Jadi kondisi orang sholat itu yang melihat selain ke tempat sujud hanya apa Pak? Ketika dia baca tasyahud. Jadi ketika dia baca tasyahud, maka yang dilihat juga tunjuknya, bukan tunjuk orang gitu. Tunjuknya dia ya Pak, tasyahud itu. Jadi jangan sampai ngeliatin tunjuk orang juga. Tunjuknya digerak-gerakin di sana gitu. Nanti kita bahas saya itu Pak. Nah ini tunjuknya dia. Tapi sisanya yang lain itu biasanya kemana Pak? Tempat sujud. Nah termasuk dalam ruku. Jadi ruku posisi pertama kepala, punggungnya lurus, kemudian yang kedua kakinya juga pahanya lurus. Nah itu. Nah lurus seperti itu. Nah terus yang ketiga Pak, meluruskan antara kepala paha. Nah, jadi pinggulnya ini juga lurus, kemudian memegang kedua lutut dengan kedua tangan. Lututnya Pak. Ada nggak yang begini Pak? Ada. Banyak. Ada barang tinggi itu. Dibekokin aja tangannya. Tangannya tinggi begini. Ya Pak. Lurusin tapi ini agak keluarkan gitu. Jadi hadisnya Nabi itu bukannya pegang ini pegang apa nih? Betisnya. Betis sama tulang kering. Betis kan ini pegang, yang disuruh pegang apa? Pegang adalah apa? Lutut.
posisi kepala lurus kemudian dan kepalanya nggak gini Pak, atau nggak begini? Coba. Dulu dikit, terus. Nah ada yang begini Pak, ada yang begini, enggak naik gini. Kepala tuh masih pegangnya apa yang berkah ya? Nah ada yang gini, jangan ya Pak, kepalanya lurus, posisi lurus seperti itu. Nah terus kemudian siku dilengahkan bagi laki-laki atau ini sebagian macam seperti itu. Jadi posisinya ini Pak, lurus gitu. Dan bahkan dalam hadis ini Pak, idza raka'a kana qadahu ma'in ala dhahri ma tahammal, kata Aisyah. Rasulullah apabila ruku dia kalaupun ditaruh air enggak bergerak airnya. Nah gitu tuh. Saking lurusnya. Ini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, punggungnya Rasul kalaupun ruku ketika diletakkan air enggak bergerak. Idza raka'a kana qadahu ma'in. Yang gelas. Ini juga dulu. Nah itu kemudian saya bangun tidak terlalu naik dan tidak terlalu berusaha hadis-hadis saya berperan. Lulus. Nih Pak. Nah jadi pertanyaannya tadi, gimana Ustaz kalau kita masbuk? Ya masbuk kalau cuma dapatnya segini, belum sampai duduk belum sampai berapa derajat Pak? 90 derajat, belum sampai 90 derajat dia tenang dan tumakninah. Ruku itu dengan tumakninah jadi satu. Kalau belum sampai tenang maka belum dihitung ruku gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang sholat 20 rakaat ya, 5 menit 7 menit ya, apa 15 menit? Allah Akbar. Nah gitu. Enggak sah Pak, enggak sah sholatnya begitu itu enggak sah. Gak akan sah sholat yang orang cuma sholat seperti itu. Itu pernah dialami sama saya Ustaz. Terawih, puasa kemarin itu boleh nggak kita dalam 1 bulan kalau misalnya imam sholatnya cepat kita nggak ikut sholat jamaah terawih, ya sholat sendiri. Yang pertama antum ingetin, bisa nggak? Antum nasihatin. Ya. Yang kedua kalau nggak bisa diingetin, ya antum cari tempat yang lainnya, cari tempat yang memang sholat itu bisa sah. Itu nggak sah ya, karena rukunnya nggak terpenuhi. Rukun dari sholat, ruku dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah gitu kan. Nah ketika rukunya nggak tumakninah, nggak tenang, lebih baik sholat 2 rakaat. Kan hadis Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, kan bunyi man qoma ramadhana, nggak disebutin berapa rakaatnya kan. 2 rakaat kalau qiyam Ramadan tapi kemudian Allah buat apa gitu kan? Kan bunyinya man qama Ramadan, mendingan dia sholat 2 rakaat qiyam Ramadan tapi diterima oleh Allah dibanding 20 rakaat tidak diterima. Ya udah 2 rakaat atau 4 rakaat semampunya atau 8 rakaat semampunya silakan. Jumlah kan enggak disebutkan juga. Silakan aja kan punya hadisnya man qama Ramadan, syaratnya imanan wa ihtisaban. Kan gitu ya. Kalau misalnya antum bisa nasihatin Pak, itu Pak Ustaz kan belajar syarat atau rukun sholat apa. Daripada ngejar-ngejar begitu, mendingan jumlahnya aja dikurangi gitu kan. Karena misalnya banyak masalahnya petani atau juga sibuk, udah jadi dikurangi tapi sholatnya sah. Kalau bisa nasihatin juga cari tempat lainnya. Nanti bisa kerjakan di tempat yang lainnya yang antum lihat dianggap itu bisa sah sesuai dengan rukun dan syarat sah sholat. Kalau nggak tempat yang lainnya, antum aja keluarga antum sholat di rumah nggak apa-apa. Itu masalah sunnah itu. Baik, ruku ya. Nah ini dari ini tadi ya caranya. Nah ini tumakninah. Rasulullah SAW bersabda dari buku Qatada, aswa'un nas, orang yang paling jahat atau orang yang jelek adalah salatul ladzi yasrifu fi salatihi, orang yang mencuri. Ditanya ya Rasulullah, siapa yang mencuri dalam sholat? Maksudnya la yutimmu, orang yang tidak sempurna rukunya, wala sujudnya dan kekhusyuannya. Jadi hadisnya ayat Al-Qur'an tentang ruku juga ada. Jumhur dia mengatakan sunnah hatta tatma'inna raki'an. Ruku sampai tenang rukunya gitu.
Coba yang paling bawah hadisnya nanti bisa baca. La tajzi'u sholat, la yaqimu rajul, tidak sah sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya dalam kondisi dia ruku dan sujud. Ini riwayat Imam Bukhari itu. Jadi nggak sah. Kalau punggungnya cuma kalau ngejar-ngejar antara acara pengantin atau nonton bola atau apa, bawa kos semua. Jadi Allah apa? Cuma gini aja Pak. Allah Akbar, ya Allah. Ya nggak sah. Nggak sah sholat kita seperti itu. Ya Pak, di ini nggak apa jadi apa di Jawa itu sebagai jago-jago kita loh. Saya belajar kita aja dari orang Jawa juga. Nah ini tadi Pak, ya man adraka ruku faqad adraka rakaah mutabaqalain. Barang siapa yang dapat ruku maka dia di situ dapat satu rakaat. Nah itu, ini rukun yang ke-5. Rukun yang ke-6-nya nah ini Pak. Ittafaqah, semua sepakat bahwa bangun dari ruku merupakan wajib fardu. Imam Hanafi mengatakan wajib, harusnya sama juga ya. Jadi kalau di sini dikatakan waqad ittafaqa ala qadiyati sallallahu wa qali Hanafi min fadli. Wa qalu inna rafa min ruku, Imam Hanafi mengatakan bangun dari ruku wa tumanina wa i'tidal min wajibati shalah. Kata Imam Hanafi wajib. Ya wajib sama rukun sama ya kan? Gitu. Nah ini Pak, bangun dari ruku ayyauda ila halatikan ayyauda yada. Jadi posisinya seperti dia apa? Dia sebelum ruku. Ma'atumanina. Jadi ma'atumanina sebagai misal di antara sujud dengan rukunya. Dia berdiri gitu. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari Aisyah, Rasulullah tidak langsung sujud setelah dari ruku, beliau berdiri lurus terlebih dahulu. Rukunya berdiri Pak. Nah ada memang perbedaan di sini Pak. Nih, jadi rukunnya itu berdiri, sama rukun ketiga kan berdiri juga. Nah yang berbeda itu di sininya ini. Ada sebagian ketika i'tidal itu gini, ada sebagian begini. Ya, tapi ada hadisnya seluruhnya, masing-masing ada. Tapi yang rukun adalah setelah dia ruku, nah adalah berdiri tegak, lurus. Jangan sampai rukunya segini, berdirinya cuma segini. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Enggak tegak, maka enggak sah. Harus berdiri tegak seperti itu. Berdiri tegak. Itu Pak hadisnya dari yang sah. Nah, posisi tangan, ya Pak, posisi tangan sama seperti posisi berdiri. Kalau Imam Maliki posisi berdiri juga tangannya begini. Ada yang memang dari riwayat Abu Hurairah atau Ibnu Jur ya. Nah, ini tangannya seperti ini. Bersedekap. Berdiri maupun saat i'tidal. Nah, itu. Kalau Syafi'i sama Syafi'iyah di atas pusat ya tangannya. Kalau Hanafi sama Hambali di bawah pusat. Tapi memang ada perbedaan tafsiran ini Pak. Tafsiran hadis tentang kata-kata sodrun. Lihat Pak, saya pernah nulis waktu nyusun tafsir Hanafi ya, bareng-bareng dengan tim itu. Kata-kata nafsu dalam Al-Quran itu bisa maknanya qalbun, bisa maknanya sodrun, bisa maknanya lub juga. Ada 11 makna nafsu. Sehingga kemudian ketika misalnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas mengatakan bahwa jin atau setan mengganggu itu membuat wiswas di mana? Sudur itu ada mengatakan itu adalah hati. Maka posisi hati di mana?
hati di tengah-tengah, sehingga kemudian dia mengatakan bahwa posisi kita bersedekap di tengah. Ada yang mengatakan kalau sudur itu maknanya jantung. Jantung di mana? Agak ke kiri dikit, maka ada yang sedekap begini. Ada yang mengatakan sudur itu mana? Sudur itu dada, maka ada yang bersedekap begini. Agak naikkan dikit ya itu sedekapnya. Silahkan, itu kan sunnah ya Pak. Jadi sunnah ya, memaknai makna sodrun seperti itu, kolbun atau juga bisa ya? Bisa. Ini lanjutannya nanti ya? Nah ini posisi kalau mau sujud ya Pak dari ruku. Nah, posisi kalau wa'il di wujud dia wad'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi SAW mau sujud apanya dulu? Wad'a rukbatayhi, lututnya dulu. Kalau riwayat wa'il bin wujud. Kalau riwayatnya Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan janganlah kalian sujud seperti unta, maka hendaknya letakkan tangan dulu. Yang tua begitu, karena kalau kena lutut sakit ya. Karena osteoporosis ya, kurang minum. Nah, jadi silakan Pak ya. Jadi pakai lutut juga sunnah, mau tangan dulu juga sunnah. Yang enggak sunnah? Kalau kepala dulu mungkin itu nggak ada dari Nabi SAW. Tapi ini ya Pak ya. Nah jadi yang keenam rukunnya adalah kita bangun dari ruku mau ke arah sujud. Ini lanjutin sujud sampai duluan sujud atau nantinya? Agak banyak ini penjelasan tentang sujudnya. Nanti atau lanjut habis sampai tambah 2 lagi? Saya tanya dia. Habis sujud. Saya ada tambahan sujud, syarat sujudnya, lanjutan terus kedua terus sujud dan seterusnya. Ini lagi sih sebenarnya 4 lagi. Mau aja dulu atau gimana? Aja dulu. Baik, izin ya Pak bagi jemaah yang baru datang. Nah ini tadi ada yang kelewat itu Pak, berdiri itu rukun ya Pak. Berdiri itu rukun. Jadi kalau bagi yang mampu sholat wajib, sebenarnya yang dia nggak mampu itu sujud sama ruku karena sakit gitu. Sakit yang tidak. Ya Pak. Jadi kalau ada orang yang sakit, berdiri itu rukun Pak. Berdiri rukun. Yang dia nggak bisa sebenarnya apa? Sujud. Ketika sujud dia nggak bisa gitu. Karena sakit apa? Lututnya. Nah maka kalau dia sejak awal sholatnya sudah berdiri, padahal dia berdiri sah nggak? Berdiri rukun nggak Pak? Rukun. Niat, takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tidak. Kan kita sudah sampai situ. Tadi ada yang lewat tuh, berdiri. Nah ini kadang-kadang kita perhatiin, ada orang yang sebenarnya dia mampu berdiri, yang dia nggak mampu adalah saat mau ruku atau mau sujud. Kenapa? Karena sujud ini posisi kakinya udah gak kuat gitu kan. Kalau dia mampu berdiri ya berdiri aja Pak. Berdiri nanti ketika mau rukunya baru dia duduk. Atau ketika dia mau sujud baru dia duduk gitu. Ketika berdiri mampu, rukunya dia mampu, kemudian sujudnya dia nggak mampu, nah baru ketika sujud dia duduk gitu. Ya Pak. Nah ini jangan sampai kecuali sholat sunnah. Nah ini kan saya kata. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, oh ini tampil dulu ya. Saya nggak lihat tadi tampilin. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sambil duduk juga sah Pak. Bapak bisa berdiri misalnya, sehat, nggak kenapa-napa gitu. Sholat qobliyah, sholat tahajud, sholat tarawih sambil duduk begini sah. Tapi kalau sholat wajib yang 5 waktu itu ketika nggak berdiri maka nggak sah. Kalau sehat, kalau mampu ya Pak.
Sebenarnya yang sakit saat mau sujud gitu nggak bisa. Tapi kalau saat berdiri kuat nggak? Ya kuat kalau berdiri. Ya kalau kuat berdiri ya berdiri. Ketika dia tidak berdiri maka tidak sah. Hati-hati ya Pak. Nah ini yang agak kelewat kemarin. Akhirnya tadi sampai mana? Apa boleh? Nah ini tadi maksudnya sujud ya? Sujud. Sujud secara bahasa ada juga. Terus kemudian di sininya barangkali. Yang ini mungkin kita bahasnya. Syarat sujudnya. Kalau Rasulullah SAW memiliki anak bila asal al-a'dham. Rasul mengatakan saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota. Oh, iya. Ya Pak, saat sujud itu agar sah sujudnya 7 anggota badan kita kena. Jabha. Yang pertama adalah apa ya Pak? Dahi. Kalau kata Maliki, kata apa namanya Syafi'i, hidung ini sunnah ditempelin. Tapi kalau kata Hanafi, Hambali, kalau hidungnya nggak nempel nggak sah. Hanafi sama Hambali. Hidungnya nggak mancung Ustaz, yang mancung-mancungin Pak. Ya Pak. Kemudian apa? Kalau seandainya apa di situ? Wa yusratu ala yadha al-jabha ala kaffa. Disyaratkan jidatnya jangan ditaruh juga ada di atas apa namanya? Tangannya. Fa'in wallaha lakafi batal shalah. Kalau sholatnya enggak sah. Nah itu. Inna wadha jabha ala kaffa ala sujud la yadur. Kata semua mazhab kalau ada yang sujud begini nggak sah Pak. Ini ya. Nah itu. Baik. Anggota sujud itu 7. Ini syarat-syarat di sini. Sujud. Ada hadisnya. Miring. Jangan satu miring. Ya. Nah yang pertama anggota sujud itu syaratnya 7 Pak. Ini jabha kepala atau ini Pak, dahi, hidung. Jadi hidungnya kena. Kemudian 2 tapak tangan, 2 lutut, kemudian atrof. Atrof itu gini Pak. Yang namanya atrof itu ujung atau jarinya Pak? Hah? Kalau cuma nih Pak, kalau cuma begini, ini termasuk bagian jari bukan? Atrof itu bagian dalam jari. Jadi yang kena itu bagian dalam jari-jarinya Pak, jari-jari kaki itu. Jadi termasuk anggota sujud itu jari-jarinya, bagian jari-jari kaki. Hadisnya kan seperti itu hadisnya. Ayo, coba kita bagi. Sujud lagi. Iya, sujud lagi. Nah, jadi punggungnya lurus, ya Pak. Hidungnya kenain nggak apa-apa gitu. Kalau kata Hambali itu rukun ya Pak. Punggungnya lurus, gitu kan. Nah kemudian ininya kebuka, gitu Pak. Apa namanya? Tengahnya kebuka. Dalam hadis Aisyah itu disebutkan, ini seolah-olah kalau ada binatang lewat bisa Pak. Gitu. Jangan gitu. Nah jangan begini. Nah, jangan nempel antara perut sama paha, nempel enggak. Agak ini kasih jarak. Nah gitu, ada jarak. Jadi kalau hadis itu tadi mengatakan seolah-olah kalau ada anak kambing lewat itu bisa lewat. Kemudian pahanya lurus Pak. Pahanya lurus ini. Ya, lurus sama seperti tadi ruku. Jadi ini lurus, kemudian yang kena adalah jari-jarinya. Tekan kita ini. Antum tekan pasti akan ketekan ini. Tulang-tulang kena semuanya. Nah ini.
Jadi posisinya kalau dalam hadis, ini karena waktunya sudah sempit, jadi posisi dalam hadis seperti ini. Baik. Enak ya? Ya kalau sujud agak lama, aliran darah ini ke sini Pak, kotak Pak. Makanya orang yang banyak stroke bisa gitu orang sujud ya. Sujud lebih banyak gitu. Ya, maksudnya sujudnya Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan ketika saya bawa air wudhu Nabi mengatakan, "Sa, minta mau apa?" Kata Rabi'ah bin Ka'ab, "Saya mau menemani di surga, menemani ya Rasul di surga. Fa'in ya ala kasal di sujud." Kata Rasulullah, "Ya udah perbanyak sujud." Sujudnya yang benar maksudnya seperti itu. Jadi anggota sujud itu 7. Ini anggota bukan Pak? Hah? Ini anggota sujud bukan nih? Ada nggak yang sujud begini? Ada. Posisi tangan kita sama seperti takbir Pak. Takbir kemana? Di sini sama di hadwa mankibai, hadwa udunai. Ada letaknya sama dengan bahu, ada letak sama dengan telinga. Nah itu. Jadi bisa posisinya. Ada nggak yang sujud begini? Nah, ada yang di ukuran perut nggak Pak? Jadi posisinya sunnah nabinya di mana? Di telinga atau di bahu, seperti itu ya. Aduh, posisi sujudnya seperti itu. Baik, sudah. Wala yadurru ayatullah ala syai'in malbus atau mahmul. Itu kata yang lainnya. Tapi menurut Syafi'iyah, kalau seandainya ada anggota badan kita atau pakaian kita yang ikut gerakan, ini tadi sebenarnya kedinginan Pak, bawa mobil. Jadi pakai ginian kan. Nah, terus misalnya gini. Kalau kata Syafi'iyah, anggota atau pakaian yang nempel di badan kita ikut gerakan rukuk sujud, kemudian ketika sujudnya nggak sah. Kalau kata yang lainnya sah. Kata Syafi'i begini nggak sah. Kalau kata Syafi'i begini nggak sah. Kalau kata yang lainnya sah. Buat Syafi'i nggak sah. Atau begini. Kalau ada nggak yang begini Pak? Dipraktekkan sendiri. Ini Pak. Ini aja gini. Kalau menurut Syafi'i ini nggak sah karena menghalangi dahi. Ya, kalau gitu dibuka dikit Pak. Dibuka ininya. Nah, itu Pak. Bisa dibaca ya? Walau wadu'a ra'si yamam 'alaiha sal kabir saat rabatu jabha. Nah, kemudian kata Syafi'i fa inna salatuhu la tasih. Tapi kalau menurut yang lainnya sah. Saya dikatakan langsung nih Pak. Rukun yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud iftiras. Iftiras itu melipat kaki kiri, mendudukannya dan meluruskan kaki kanan. Lapaknya maksudnya. Ada sebagian sih memang begini Pak. Tapi nggak usah kita singgung. Tapi iftiras itu gini, hadis nantinya. Yafrisu, mendudukkan kaki kirinya di tapak tangan, di tapak kaki, kemudian kaki kirinya kaki kanannya tepuk lurus ya Pak. Nah ini kirosnya, Rasulullah SAW seperti ini kirosnya. Tangannya di paha, posisi tangannya di paha Pak. Itu, jadi kirosnya Rasul dalam hadis seperti itu. Ini 8 rukun ya, dari niat sampai takbiratul ihram. Dan terakhir adalah duduk di antara dua sujud. Kalau tidak dikerjakan maka nggak sah karena ini rukun. Nah, tadi ada syarat-syaratnya, dalam niat juga ada syaratnya, takbiratul ihram juga ada syaratnya. Nah, seperti itu. Baca Al-Fatihah juga ini hati-hati, ada syaratnya. Nah, ini kayak tadi takbiratul ihram juga ada syarat-syaratnya. Kalau nggak dikerjakan maka nggak sah. Tapi ada pertanyaan sebelum ditutup? Boleh Pak, gratis Pak, bisa. Ada pertanyaan nggak? Nanti bisa. Cukup ya, baik karena sudah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.